Ternyata orang-orang udah pada tahu bahwa celana di atas mata kaki itu ialah sunnah. Tetapi kenapa sih masih ada aja orang-orang yang ragu atau tidak mau menggunakan celana di atas mata kaki? Nah, insya Allah kita akan bahas tentang itu. Tentunya simak sampai selesai di video podcast kali ini. It's time to post Proud of Sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di Post Proud of Sunnah, sebuah program video podcast yang dimana insya Allah kita di sini akan belajar tentang sunnah-sunnah yang ada di keseharian kita. Telah hadir guru kita yaitu Al-Ustadz Zamzami Junaid LC Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, berbicara tentang isbal, Ustaz. Nah, mungkin kita akan bahas nih, Ustaz. Isbal. Apa ini isbal sebenarnya, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Tayyib, isbal itu salah satu hal yang Nabi SAW sebutkan untuk ditinggalkan, dijauhi. Karena isbal ini merupakan salah satu dosa besar. Jadi memang dosa besar itu satu hal yang bisa membuat seseorang itu keluar dari kepribadian seorang mukmin gitu, dan bisa terjatuh kepada kefasikan apabila melakukan satu dosa besar. Subhanallah. Nah, baik, Ustaz. Itu dari termasuk golongan dosa-dosa besar isbal ini tadi. Tapi bentuk isbal ini seperti apa sebenarnya, Ustaz? Isbal itu sendiri adalah ketika seorang lelaki seorang lelaki, karena memang ini larangan buat lelaki khusus. Oh, khusus laki-laki, Ustaz ya. Kita berbicara konteks untuk laki-laki muslim. Ya, jadi laki-laki. Ketika seorang lelaki menggunakan pakaian dan pakaiannya itu melebihi mata kakinya atau menutupi mata kaki dan lebih, ya menutup dan melebihi mata kaki. Melebihi mata kaki. Ya. Celana di atas mata kaki merupakan fenomena yang dimana kalau di agama Islam itu sudah menjadi keharusan, kewajiban nih, Ustaz ya. Nah, ini ketika ana ngomongnya kewajiban, ini terdengarnya wajib nih, Ustaz ya. Nah, sebagian orang keberatan nih, Ustaz. Nah, kan celana di atas mata kaki sunnah. Ya kan nggak isbal itu kan sunnah lah. Kenapa harus diwajibkan seperti itu? Nah, ini membahas fenomena ini, Ustaz. Bagaimana sebenarnya fenomena celana di atas mata kaki atau la isbal ini, Ustaz? Berarti mereka yang menganggap bahwa isbal itu tidak wajib karena dengan istilah sunnah yang dipakai, berarti mereka memahami bahwa sunnah itu hanya sebatas hukum. Padahal sunnah itu dilihat dari sisi apakah dia itu contoh dari Nabi, atau dia memang satu hal yang memang hukumnya sunnah, atau dia satu hal yang wajib. Sebagian orang memahami bahwa isbal itu adalah satu sunnah Nabi. Mereka hanya sebatas memandang dari sisi hukum. Artinya boleh isbal, boleh enggak, kan sunnah gitu. Padahal sunnah yang dimaksudkan di situ adalah sunnah Nabi yang sifatnya wajib gitu. Jadi perlu dibedakan antara sunnah Nabi dengan hukumnya sunnah, ini berbeda. Oh, jadi harus dibedakan dulu di awal nih, Ustaz ya. Perbedaan hukum dengan sunnah Nabi. Iya, sunnah Nabi itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Oke, dapat nih poinnya. Berarti sunnah Nabi itu ada hukumnya yang wajib. Yang wajib diikuti gitu, Ustaz ya. Karena sunnah itu sendiri artinya jalan yang dilalui oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh Nabi SAW gitu. Sunnah adalah jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Kayak sholat fardu nih, sholat fardu sunnah Nabi juga, tapi sunnah Nabi yang hukumnya wajib gitu. Karena sunnah itu arti secara bahasa adalah tariq, jalan. Apa yang dilalui, yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka itu sunnah. Dan jalan itu yang coba kita ikuti. Iya. Salah satunya dengan celana di atas mata kaki. Betul. Masya Allah. Nah gini, Ustaz, mungkin ini memunculkan pertanyaan. Mungkin bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kita nih, Ustaz, yang belum ingin menggunakan celana mata kaki ataupun yang sudah terbesit di niatnya kan. Kalau kita mengikuti Nabi dengan memakai celana di atas mata kaki, apa sih untungnya? Kira-kira ada faedahnya nggak, Ustaz? Ada manfaatnya nggak sih? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu, dan apa yang akan kita dapatin? Sebagian orang bertanya seperti itu, Ustaz. Jadi bagi kaum lelaki memang harus menghindar dari yang namanya isbal, menjulurkan pakaian melebihi atau menutupi mata kaki. Kenapa? Karena memang Nabi SAW pernah memberikan satu ancaman bagi mereka yang isbal pakaiannya. Oh, Nabi pernah memberikan ancaman. Dan ancaman itu banyak sekali riwayatnya. Hadisnya sangat banyak. Bahkan para ulama mengatakan riwayatnya mutawatir.
Oh, masya Allah sebanyak itu ya. Tapi afwan Ustaz, izin Ustaz, sebelum mungkin kita bacakan larangan ataupun ancaman dari Nabi ini Ustaz, mungkin sebelum kita berikan nih Ustaz ya, ini keuntungannya ada nggak Ustaz dulu Ustaz? Manfaatnya bagi kita untuk memakai celana di atas mata kaki. Nah, ya keuntungannya kembali kepada sabda Nabi SAW itu sendiri. Nah, Nabi SAW pernah mengatakan ada 3 golongan manusia. Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diantaranya adalah orang yang musbil, yang pakaiannya itu menutupi mata kaki. Kemudian al-mannan, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian al-munafiq, sil'atahu li halifil kadhib, orang yang berusaha meluaskan dagangannya dengan menggunakan sumpah-sumpah palsu. Nah, di situ Nabi SAW menyatakan ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan azab yang sangat pedih bagi mereka, disebutkan dalam riwayat. Kemudian juga Allah tidak akan mensucikan mereka, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat, ya, wala yanzuru ilaihim, dan diantaranya adalah orang yang isbal ini. Orang yang isbal. Iya, jadi banyak sekali ancamannya. Jadi kalau ditanya manfaatnya apa, ya agar terhindar dari ancaman itu semua gitu. Oh subhanallah, itu salah satu manfaatnya paling besar Ustaz ya. Iya. Ya, mungkin bisa nggak sih Ustaz kita bilang atau kita katakan salah satunya ketika kita memakai celana yang di atas mata kaki atau laisbal, itu kita juga terhindar mungkin dari keseharian nih Ustaz. Misalnya kotor gitu ya. Iya, kita berjalan di tempat-tempat yang rada kotor atau basah atau lembab seperti itu. Itu kan kalau pikir logikanya manusia gitu Ustaz ya. Itu kan harusnya lebih bersih. Mungkin kita mau wudhu gitu. Bener nggak sih Ustaz? Bisa nggak sih kita masukin seperti itu juga Ustaz? Iya, memang ada salah satu athar ya dari beberapa sahabat, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan yang lainnya, bahwa ketika itu Umar bin Khattab menemukan salah seorang sahabat yang ditemukan pakaiannya itu menjulur menutupi mata kaki ya. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan untuk menaikkan pakaiannya. Naikkan pakaianmu ya. Agar apa? Karena itu lebih mendekatkanmu kepada ketakwaan dan lebih bersih. Ya, lebih bersih, lebih terjaga dari najis yang bisa saja mengenai pakaiannya kalau dia berjalan itu. Nah, berarti telah disebutkan Ustaz ya. Masya Allah. Bahkan Nabi SAW juga pernah menegur sahabat Ibnu Umar. Ya, Nabi SAW ketika melihat Ibnu Umar menggunakan pakaian ternyata dilihat oleh Nabi melebihi batas mata kaki, itu Nabi tegur. Oh iya. Ini sahabat ya ditegur oleh Nabi SAW. Sahabatnya ditegur baik. Ini Masya Allah nih. Ini karena banyak sekali nih teman-teman ataupun mungkin saudara-saudara kita yang ingin menggunakan celana di atas mata kaki gitu kan. Tapi masih heran Ustaz. Nah akhirnya terpecahkan nih. Dari hadisnya jelas gitu Ustaz ya. Terhindar dari ancaman hukum syar'inya Ustaz ya. Ini Masya Allah Ustaz. Ini ilmu-ilmu yang kalau kita ngobrol seperti ini sangat bermanfaat insya Allah. Maupun bagi teman-teman yang sudah ngaji ataupun yang baru ngaji, ini yang kita butuhkan sebenarnya Ustaz. Karena mungkin sunnah celana di atas mata kaki ini kan Ustaz terdengar mungkin sederhana tapi sebenarnya faedah yang besar dan ancaman juga besar Ustaz ya. Ancamannya besar. Wah subhanallah. Nah tapi nih Ustaz, muncul Ustaz satu perkara yang mungkin bisa kita bilang ini syubhat. Nah ada yang pernah bilang mungkin ini udah masyhur lah sama kita gitu, syubhat yang satu ini. Kan kalau isbal tapi nggak sombong ya nggak apa-apa gitu. Nah, kan isbal itu kalau nggak sombong ya nggak apa-apa gitu. Iya. Nah, ini muncul statement-statement seperti ini, Ustaz, bahkan disandarkan pada dalil. Betul. Nah, ini seperti apa nih Ustaz tanggapannya? Iya, jadi memang ada satu riwayat ya, dan riwayat itulah yang dijadikan sebagai alasan mereka mengatakan bahwa kalau nggak sombong nggak apa-apa. Riwayat itu adalah riwayat ketika Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang menjulurkan pakaiannya menutupi mata kakinya melebihi batas mata kakinya maka dia letaknya di dalam api neraka. Ya, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya ya kan melebihi batas mata kakinya maka tidak akan Allah lihat kelak di hari kiamat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan satu ancaman itu, Abu Bakar merasa khawatir. Kenapa? Karena memang Abu Bakar nih pakainya selalu melorot gitu. Pakainya selalu melorot, turun, dan kalau turun kan otomatis
nutupin mata kaki, bahkan melebihi batas mata kaki gitu. Oh, tapi ini dalam konteks tidak disengaja, saya Nggak melorot disengaja ya. melorot ya. Nah kemudian Abu Bakar nih ingin mengklarifikasi nih, bener nggak nih ancaman nih, saya kena nggak nih dengan ancaman itu. Datang dia ke Nabi SAW. Akhirnya dibilang, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Ya Rasulullah, pakaianku ini melorot terus nih, turun terus. Illa an ata'ahadahu, akan tetapi setiap kali melorot turun aku naikkan ya Rasulullah. Setiap kali turun aku naikkan, setiap kali turun aku naikkan. Kemudian setelah itu Nabi baru mengatakan, engkau bukanlah orang yang sombong. Jadi dari situ sebagian mengatakan, oh berarti kalau nggak sombong boleh nih gitu. Padahal Nabi mengatakan itu kepada Abu Bakar karena emang Abu Bakar nggak sengaja menjulurkannya. Dan memang caranya bukan isbal. Dan nggak isbal asalnya, cuman melorot gitu. Dan setiap melorot dinaikkan gitu. Baik. Makanya nggak dikatakan Nabi SAW sombong. Dan isbal itu sendiri dalam hadits yang lain dikatakan bagian dari cabang-cabang kesombongan. Isbal bagian dari kesombongan. Dari kesombongan itu sendiri. Cabang-cabang. Iya, jadi Nabi SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Sulaim. Nabi mengatakan, iyyaka wal isbal. Hati-hati engkau dengan isbal. Fa innaha minal makhyalah. Karena isbal itu bagian dari kesombongan dan Allah tidak menyukai kesombongan itu. Subhanallah. Jadi gimana ceritanya kalau nggak sombong nggak boleh? sombong? Kan aneh gitu. Isbal tapi nggak sombong boleh. Sedangkan isbal itu sendiri kesombongan. Kesombongan gitu. Dan itu hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya dalam riwayat Imam Abu Dawud. Oh, ternyata syubhat ini atau stigma ini karena salah memahami dalil, salah memahami hadis. Nah, makanya Nabi SAW tuh pernah ketemu dengan Ibnu Umar isbal pakaiannya. Nah ketika isbal itu Nabi langsung perintahkan naikkan. Nabi nggak nanya dulu engkau sombong nggak? Oh iya Ustaz. Kalau seandainya kesombongan itu yang menjadi satu hal yang terlarang, Nabi kan cross check dulu nih, tanya dulu nih, engkau sombong nggak? Kalau sombong ya nggak boleh. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Enggak, Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu. Dan mustahil ya sahabat melakukan itu kan, melakukan satu hal yang sombong gitu. Kalau kita katakan, oh Ibnu Umar melakukan itu karena kesombongan, maka dilarang oleh Nabi. Gimana ceritanya dia tahu Ibnu Umar sombong nih Ustaz? Padahal dia sahabat kan? Iya sahabat, Masya Allah. Karena sebagian mengatakan kalau nggak sombong nggak apa-apa gitu. Nabi melarang Ibnu Umar nih. Nabi perintahkan Ibnu Umar angkat pakaiannya, ya kan? Ibnu Umar nih sahabat Nabi SAW. Apakah kita katakan Ibnu Umar dilarang Nabi isbal karena sombong? Oh subhanallah. Tentu tidak mungkin kita mengatakan seperti itu kan. Ini sahabat Nabi SAW. Dan Nabi nggak nanya sama Ibnu Umar, nih kok sombong nggak nih? Enggak kan? Artinya emang ya selama itu isbal ya, Nabi larang itu. Udah jelas insya Allah ini, Masya Allah. Sombong itu isbal, maksudnya isbal itu bagian dari kesombongan. Bagian dari kesombongan. Ada juga yang mengatakan isbal itu riwayatnya semuanya berbicara tentang sarung. Nah, Ana pernah dengar juga nih Ustaz. Nah, baru-baru dengar juga ini ada yang mengatakan seperti itu. Nah, mungkin baik itu entah tokoh agama atau siapalah, public figure, dan mungkin ini berbahaya bagi masyarakat kita ya. Karena mungkin sebagian orang ini udah ngerti nih Ustaz. Oh, celana di atas mata kaki itu sunnah ya. Oh, tidak isbal itu bagus lah ya, berpahala dan segala macam. Mau tiba-tiba nih ada statement ini Ustaz. Nah, Ana pernah dengar juga nih Ustaz bahwa yang isbal itu kalau menggunakan sarung. Jadi kalau celana kepanjangan nggak apa-apa karena di hadis bukan celana. Iya. Itu gimana Ustaz? Banyak riwayat memang menyebutkan izar, istilah izar itu sarung ya. Oh, izar itu sarung. Jadi akhirnya mereka mengatakan kalau sarung itu yang dilarang. Kalau nggak sarung nggak apa-apa. Nah, padahal ada satu riwayat ya, riwayat Abu Dawud dan hadits ini disahihkan oleh para ulama di antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah. Isbal itu mencangkup pakaian sarung, kemudian pakaian, kemudian sorban. Dan itu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Bahwa apapun yang menutupi mata kaki, baik itu sarawil, baik itu celana, baik itu baju, pakaian, atau itu adalah sarung, maka semua masuk dalam ancaman yang dikatakan isbal. Nah, apapun yang digunakan itu berbentuk gamis, celana, ataupun jubah dan sebagainya, sama Ustaz ya. Ibaratnya kan kain yang menjulur ke bawah. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya Ustaz ya. Yang penting pakaian laki-laki nggak boleh gitu. Nah, dan ada nih Ustaz, ada satu riwayat yang
pernah terdengar juga ini. Nabi pernah menyuruh seseorang untuk mengulangi sholatnya. Iya. Karena seseorang itu menggunakan kain atau celana di bawah mata kaki, isbal. Iya. Apa benar gitu Ustaz? Sehingga mungkin orang-orang hanya mengira atau berpikir ya udah ketika sholat aja. Nggak boleh isbal. Iya. Bagaimana tuh, Ustaz? Iya. Memang ada satu riwayat ya. Satu riwayat itu disebutkan bahwa ada salah seorang yang mengerjakan sholat. Selepas sholat itu Nabi perintahkan kembali untuk mengulangi sholatnya. Bahkan Nabi perintahkan untuk mengulangi wudhunya. Subhanallah. Iya. Selepas sholat Nabi perintahkan lagi untuk mengulangi sholatnya. Kemudian ada salah seorang sahabat datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya? Engkau perintahkan dia mengulangi kembali sholatnya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil izarahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang pakaiannya itu isbal, melebihi batas mata kaki. Nah, hanya saja riwayat ini masih dipertentangkan oleh sebagian ulama. Ada yang menghasankannya, yang mensahihkannya, ada yang mendhaifkannya. Ya, sebagian ulama yang mendhaifkannya seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi ulama-ulama yang terdahulu ya, itu justru malah mensahihkannya seperti Al-Imam Nawawi ya, bahkan mengatakan sahih ala syarti Muslim, sahih sesuai dengan standar syarat Imam Muslim. Al-Imam Zahabi juga membawakan dalam kitabnya Al-Kabair bahwasanya itu hadits yang sahih dan yang lainnya. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengatakan hadits yang sahih, ada yang melemahkannya. Tapi sebenarnya sih yang paling penting bukan masalah khilaf, bukan masalah ini sahih atau dhaif ya, tapi setidaknya seorang muslim kan takut ya. Seharusnya seorang muslim itu takut, waspada. Kalau seandainya haditsnya sahih misalnya, ternyata benar haditsnya sahih, bisa nggak diterima salat kita, kan berbahaya tuh. Iya benar-benar. Seharusnya kan seorang muslim kan dia harus ada kecemasan, ya udahlah ngambil aman aja gitu, ngambil aman. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan al-mu'minu yakhaf wal munafiqu la yakhaf. Orang mukmin itu dia takutnya luar biasa. Tapi orang munafik tuh nggak ada rasa takut sedikit pun. Gitu. Sebenarnya konsep seorang muslim mungkin yang mengenal agama atau mengenal ilmu gitu Ustaz, seperti itu kan Ustaz. Maksudnya kita belajar untuk mencari jalan teraman nih, titik teraman. Ya. Jika hal ini masih nggak tahu kita Ustaz ya, mungkin ya diperdebatkan, tapi kita cari yang aman aja. Cari yang aman. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Jangan nanti kita pas dihisab, ternyata salah. Kita nggak mungkin minta kembali ke dunia biar saya nanti baru saya nggak isbal lagi. Oh iya, ini karena mungkin kita udah nyampe nih, ini sunnah gitu ya, ini manfaatnya. Nah, tapi kalau setelah udah diingatkan gitu ya, setelah dikasih tahu dalil-dalilnya masih juga enggak, ini tentu kan ada ancaman nih Ustaz. Iya, ini kira-kira apa sih ancaman kalau yaudah kita pakai celana isbal aja, nggak apa-apa lah. Ada nggak ancamannya nih Ustaz? Ya jelasnya dia menganggap remeh ya, remeh salah satu hal yang dilarang dalam agama, dan itu berbahaya, berakibat fatal sekali. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-63 itu, Allah katakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi Nabi SAW waspada dan takut apabila menyelisihi perintah dari Nabi SAW, karena mereka akan tertimpa dengan fitnah. Orang-orang yang menyelisihi Nabi, mereka akan tertimpa dengan fitnah. Orang-orang yang menyelisihi Nabi. Na'am. Au yusibahum adzabun alim. Atau mereka akan tertimpa dengan azab yang sangat pedih. Ini ancaman mereka yang menyelisihi Nabi SAW. Maka sejatinya seorang muslim untuk berupaya keras jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat walaupun hanya sebatas berbusana. Dan itu bisa mendatangkan satu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, subhanallah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan isbal ini merupakan salah satu gambaran menyerupai seorang wanita. Oh, iya. Menyerupai wanita. Menyerupai wanita karena wanita itu kan memang fitrahnya harus tutup semuanya. Oh iya. Dan Nabi melarang menyerupai wanita. Nabi mengatakan dalam hadits riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala melaknat al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Allah melaknat seorang lelaki yang menyerupai wanita dan Allah melaknat seorang wanita yang menyerupai lelaki. Para ulama mengatakan ketika seorang lelaki itu isbal menutupi mata kakinya, berarti kan dia menyerupai seorang wanita tuh. Menyerupai seorang wanita karena wanita kan diperintahkan untuk menutupi seluruh permukaan kakinya.
Oh iya, termasuk aurat. Dikhawatirkan itu diantara bentuk menyerupai seorang wanita yang terlaknat gitu. Oh, dikhawatirkan bisa masuk ke situ Ustaz ya. Bisa masuk ke situ gitu, bisa mendatangkan laknat, dan itu disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Nah, subhanallah. Nah, dan sangat disayangkan Ustaz. Kenyataannya sekarang laki-laki yang menjulurkan celana ke bawah gitu ya, sarung ke bawah. Perempuan yang malah menaikkan. Iya, kebalik memang ini. Ya, subhanallah, kebalik ya. Iya, Ya, baik, barakallahu fik. Ini kan Ustaz udah jelas ya, maksudnya dari segi sumber ilmunya kita pahami dari hadis-hadis yang udah Ustaz paparkan, yang udah Ustaz ajarkan ke kita. Mungkin bagi teman-teman juga nih, generasi muda. Nah, dan sebenarnya celana di atas mata kaki ini Ustaz, bahkan sekarang mungkin dari tahun 80-90-an. Ada beberapa desainer busana atau pakar-pakar di bidang gaya gitu Ustaz ya, gaya busana pakaian lah gitu. Stylist gitu Ustaz. Stylist menciptakan celana capri pants, ankle pants, hatta jogger pants. Banyak Ustaz. Dan itu semua cuttingannya, potongannya itu celananya di atas mata kaki Ustaz. Modelnya di atas mata kaki. Nah, Masya Allah, ketika style ini ya kan, gaya-gaya ini keluar, nah orang Muslim berbondong-bondong nih Ustaz. Ya Allah, subhanallah, tanpa mau menerima itu dengan mudah ya. Menerima dengan mudah, nggak ada Ustaz, nggak ada tekanan, dan ketika orang memakai itu nggak ada komentar. Malah wah keren gitu. Ngikutin tren ya. Ngikutin tren. Nah, bukan karena perintah Nabi jadi. Nah, subhanallah. Kan sayang kan Ustaz? Tapi ini kan sayang enggak Ustaz? Mungkin kalau ada teman-teman yang memakai celana di atas mata kaki, dia tidak berniat karena mengikuti sunnah Nabi, tapi karena tren ini Ustaz. Masya Allah. Nah, kalau dia memasangkan niat karena mengikuti perintah Nabi, itu kira-kira dapat pahala enggak Ustaz? Iya, jelasnya iya. Dapat pahala Ustaz? Iya, karena apa yang diniatkan oleh seseorang itu yang akan menjadi penentu. Oh, subhanallah. Apa yang diniatkan oleh seseorang itu akan menjadi penentu. Kalau dia niat melakukan sesuatu karena perintah Nabi, karena bagian dari syariat, maka itu akan menjadi nilai ibadah dia berpakaian seperti itu. Gitu. Bahkan hanya menggunakan celana di atas mata kaki. Di atas mata kaki akan menjadi nilai ibadah gitu. Oke, ketika dia tahu ini sunnah, oke, mungkin dia tahu nih ya, saya ingin membeli celana jogger ini untuk olahraga gitu yang agak lapang, atau saya beli nih celana ankle pants untuk kerjaan nih kantor, sirwal gitu. Sambil pakai dia mungkin ya mengikuti Nabi gitu, mengikuti sunnah, itu dapat pahala Ustaz. Insya Allah dapat. Masya Allah. Karena dia melakukan itu murni menjalankan apa yang dibiasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di situ Ustaz. Berarti kebalikannya lagi, ketika dia menggunakan apapun itu celana-celana tren itu, tapi tidak berniat karena mengikuti Nabi, tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Wah, sayang dong, karena Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya ingin mencari ridho Allah, mencari sunnah Nabi SAW, mengikuti perintah Nabi, maka disitulah nilai plus dia mendapatkan pahala. Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya ada suatu peluang yang besar nih Ustaz. Ketika mungkin generasi muda ya, teman-teman yang menggunakan kita maklum kan Ustaz, anak-anak muda kan ya memperhatikan penampilan. Sah-sah aja nih, asalkan tidak ada yang berbenturan dengan syariat Ustaz gitu. Mungkin ketika dia menggunakan celana di atas mata kaki yang menurut dia bagus, yang sesuai dengan gaya berbusana dia, dan ada keutamaan sunnahnya Ustaz ya. Alangkah baiknya bukan hanya sebatas karena tren masa ini Masya Allah menarik Ustaz. Karena memang kita berharap atau bukan berharap ya, tapi ada satu kecintaan kita kepada menjalankan sunnah ini. Boleh gak sih kita berbangga dengan sunnah itu Ustaz? Iya, harus berbangga. Harus berbangga dengan harus berbangga dengan sunnah. Iya, karena itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, diperintahkan oleh Allah juga dalam Al-Qur'an ya kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat dalam jati diri Nabi SAW sebagai suri tauladan untuk diikuti. Masya Allah. Maka mengikuti Nabi SAW adalah satu perintah yang harus kita bangga dengannya. Nah, akhirnya nih Ustaz, mungkin ya orang-orang udah pada ngerti nih Ustaz. Nah, inilah kenapa akhirnya orang-orang sepakat bahwa celana di atas mata kaki sunnah dan mulai menggunakannya, karena sudah dibuktikan nih Ustaz, dari segi lifestyle, dari segi berbusana juga nggak ada masalah. Karena orang-orang masyarakat, terlebih lagi masyarakat yang mau belajar agama itu udah paham bahwa orang-orang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan celana yang di atas mata kaki dan segala macamnya, ialah berniat untuk mencontoh Nabi. Dan bukan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Dan dari segi gaya berbusana tidak ada masalah dan bahkan bagus.
Nah, lantas kenapa kita tidak menggunakannya? Tapi nih Ustaz, nah udah panjang lebar kita, tapi ada tapinya. Ketika yang memakai celana di atas mata kaki ini orang yang berjenggot, Ustaz. Ini malah menimbulkan statement yang berbeda lagi, menimbulkan stigma yang baru, Ustaz. Nah, kenapa sih yang orang cingkrang tambah jenggotan nih, Ustaz? Nah, masalahnya kan mungkin kalau dia lihat orang yang biasa aja memakai celana di atas mata kaki nggak ada masalah, tapi ketika orang yang berjenggot memakai celana di atas mata kaki Sering dikait-kaitkan gitu. Nah, ini Ustaz lagi-lagi kenapa? Ada apa dengan jenggot sebenarnya? It's time to post Proud of Sunnah.